Semangat pagi Bapak Ibu pemegang CGI level 2 ya. Untuk materi mandatory training kali ini yaitu mengenai review laporan keuangan. Untuk review laporan keuangan videonya kita bagi menjadi 2 dan di video kali ini kita akan membahas gambaran umum review laporan keuangan, kemudian nanti di video selanjutnya yaitu video yang membahas mengenai tahapan review laporan keuangan. Untuk materi gambaran umum review laporan keuangan, subtopiknya adalah dasar hukum, standar review, tujuan review, aktivitas utama review, kompetensi dan objektivitas preview, dan keyakinan terbatas hasil review. Baik, kita masuk ke subtopik yang pertama untuk dasar hukum. Baik laporan keuangan kementerian lembaga maupun laporan keuangan pemerintah daerah, dasar hukum yang mendasari untuk dilakukannya review laporan keuangan adalah yang pertama ada PP nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Kemudian PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Kemudian ada PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Kemudian untuk dasar hukum mengenai laporan keuangan kementerian lembaga, di sini mengenai review atas laporan keuangan kementerian lembaga ada Permenkeu nomor 255 PMK 09 2015 tentang standar review atas laporan keuangan kementerian lembaga yang kemudian didetilkan di dalam petunjuk teknis pelaksanaan review berupa lampirannya dari Permenkeu 255 PMK 09 tahun 2015 dan mungkin untuk lebih detailnya lagi, masing-masing menteri, kepala badan atau lembaga melalui peraturan menteri, kepala badan lembaga lebih mengatur teknis pelaksanaan review laporan keuangan di lingkungan instansi masing-masing. Sementara untuk laporan keuangan pemerintah daerah sendiri itu untuk standar review atas laporan keuangan pemerintah daerah itu ada Permenkeu nomor 8 PMK 09 2015, kemudian untuk pelaksanaan reviewnya sendiri itu ada Permendagri nomor 4 tahun 2018 tentang pelaksanaan review atas LKPD berbasis akrual. Kemudian juga masing-masing kepala daerah dengan peraturan kepala daerahnya dia akan mengatur teknis pelaksanaan review laporan keuangan di lingkungan Pemda masing-masing. Nah, untuk PP nomor 8 tahun 2006 di pasal 33 ayat 3, walaupun PP nomor 8 tahun 2006 itu tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, di pasal 33 ayat 3 itu menyebutkan bahwa aparat pengawas intern pemerintah atau APIP ya pada kementerian lembaga pemerintah daerah atau mungkin kita kenal juga sebagai inspektorat, dia akan melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri Pimpinan Lembaga Kepala Daerah kepada pihak-pihak sesuai yang diatur. Kemudian dari standar review ini sendiri, kita lihat baik yang mengatur mengenai standar review atas laporan keuangan kementerian lembaga, maupun standar review atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diatur di masing-masing Permenkeu yang sudah saya sebutkan di atas, itu kita lihat bahwa kenapa perlu adanya standar review. Di situ dinyatakan standar review digunakan sebagai prasyarat yang diperlukan oleh APIP untuk melaksanakan review dan mengevaluasi pelaksanaan review atas laporan keuangan. Jadi kalau kita lihat tujuan standar review yang pertama memberikan prinsip-prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik review. Kemudian kedua menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah review. Yang ketiga menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan review. Dan yang keempat mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian lembaga atau laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi kalau kita lihat di sini, standar review adalah standar minimum yang harus diikuti, dipatuhi APIP sehingga hasil reviewnya bisa disamakan atau terstandardisir.
Demikian ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lihat kalau kita kembali ke standar review tadi, yang diatur adalah ada pengertian, tujuan review, ruang lingkup review, sasaran review, waktu pelaksanaan review, kompetensi preview atau tadi APIP, objektivitas preview, keyakinan terbatas hasil review, tahapan review, kertas kerja review, dan pelaporan. Nah, hal-hal yang ada di standar review ini didetilkan ke dalam standar review berupa petunjuk teknis pelaksanaan review yang diatur untuk kementerian lembaga, diatur di lampiran 2 Permenkeu nomor 255/PMK 09/2015, sedangkan untuk laporan keuangan pemerintah daerah pelaksanaan review itu diatur di Permendagri nomor 4 tahun 2018. Tujuan review laporan keuangan membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan kementerian lembaga, laporan keuangan pemerintah daerah, memberikan keyakinan terbatas, ya karena ini review ya, memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dari laporan keuangan, serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi atau akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI, SAPD, dan laporan keuangan kementerian lembaga atau laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan sesuai dengan SAP, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan kementerian lembaga atau laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Secara garis besar, aktivitas utama review laporan keuangan kementerian lembaga atau laporan keuangan pemerintah daerah yaitu berupa penelusuran angka dari yang tertera di laporan keuangan kementerian lembaga atau laporan keuangan pemerintah daerah ke catatan akuntansi dan dokumen sumber. Kemudian juga permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi, serta proses kompilasi dan rekonsiliasi LKKL atau LKPD. Kemudian analisis untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Kapan review LKKL atau LKPD dilakukan? Review dapat dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LKKL atau LKPD. Tidak perlu menunggu setelah LKKL atau LKPD selesai disusun. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi dan objektivitas review atau seperti yang sudah dijelaskan di awal, review dilakukan oleh APIP. Kita lihat di sini bahwa kompetensi yang diperlukan adalah menguasai standar akuntansi pemerintahan atau SAP dan produk turunannya, memahami kebijakan akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, memahami bagan akun standar, memahami posting rules atau jurnal standar pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, menguasai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat atau SAPP, atau sistem akuntansi pemerintah daerah SAPD dan turunan, memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direview, menguasai dasar-dasar audit, menguasai teknik komunikasi, memahami sistem aplikasi dan pelaporan keuangan, serta analisis basis data. Objektivitas yang diperlukan oleh seorang preview adalah preview harus objektif dalam melaksanakan kegiatan review. Kemudian prinsip objektivitas mensyaratkan agar preview melaksanakan review dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Yang berikutnya, preview harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan. Keyakinan terbatas hasil review. Keyakinan terbatas atas akurasi informasi didapatkan dengan membandingkan saldo akun pada LKKL atau LKPD terhadap buku besar. Neraca percobaan kas accrual disandingkan dengan buku besar kas atau accrual. Kemudian juga didapat dengan membandingkan saldo akun LKKL atau LKPD terhadap laporan pendukung. Misal neraca percobaan dengan laporan posisi BMN, BMD di neraca, atau neraca percobaan dibandingkan dengan LPJ bendahara. Untuk keyakinan terbatas atas keandalan informasi,
didapatkan dengan menilai proses internal antara data transaksi keuangan dengan data transaksi BMN atau BMD. Kemudian menilai proses internal antara data transaksi keuangan dengan LPJ bendahara. Kemudian menilai proses inventarisasi BMN BMD oleh unit entitas akuntansi. Keyakinan terbatas atas keabsahan informasi didapat dengan menilai proses internal antara data transaksi keuangan dengan data transaksi BMN BMD, menilai proses internal antara data transaksi keuangan dengan LPJ bendahara, dan menilai proses inventarisasi BMN BMD oleh unit entitas akuntansi. Kemudian keyakinan terbatas atas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan didapat dengan menilai penyajian akun-akun dalam LKKL atau LKPD berdasarkan SAP. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk video pertama mengenai gambaran umum review laporan keuangan. Terima kasih.